Ya, pemirsa, wacana impor beras 1 juta ton kembali menuai polemik di masyarakat. Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA nasional menolak keras rencana pemerintah tersebut karena dianggap bisa menurunkan harga gabah petani. Rencana impor beras 1 juta ton menuai polemik di masyarakat. Hal ini tentu menimbulkan tanya, lantaran Indonesia kaya akan sumber daya alam. Kontak Tani Nelayan Andalan Nasional menolak rencana impor beras 1 juta ton yang direncanakan pemerintah, sebab saat ini sedang masuk musim panen raya. Selain itu, rencana impor beras sudah membuat gaduh para petani yang sedang berjuang menegakkan kedaulatan pangan. KTNA menyebut impor beras dan pangan dapat berdampak pada menurunnya harga gabah petani. Beberapa wilayah saat ini yang sudah memasuki masa panen antara lain Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat. Lantas, apa sebenarnya alasan pemerintah melakukan impor beras? Dan apa dampak yang bisa saja ditimbulkan? Saksikan pembahasan selengkapnya dalam IDX First Session Closing. Baik pemirsa, wacana impor beras yang ingin dilakukan pemerintah ini ternyata menuai polemik di masyarakat. Dan kita akan membahas topik yang menarik ini bersama dengan rekan Fajar Wayong. Ya, halo, selamat siang Fajar. Ya, siang, Pak. Ya, mungkin bisa diceritakan ini laporan Anda terkait dengan gaduh rencana impor beras begitu yang bahkan kita tahu ini juga masih terus berlanjut hingga saat ini. Silakan. Ya, baik, Pras dan juga pemirsa, begitu ya, Ya. terkait dengan gaduh impor yang akhir-akhir ini, begitu mewarnai dan juga menyita perhatian kita. Ini memang masih terus berlanjut sampai dengan saat ini, karena memang adanya penolakan, begitu ya, kritik dari sejumlah pihak, bahkan dari anggota DPR yang bahkan menyayangkan kebijakan pemerintah yang memutuskan untuk melakukan impor beras ini sepertinya masih belum berakhir. Tapi jika kita tarik sedikit ke belakang, begitu ya, Prof dan juga pemirsa, bagaimana sih kemudian awalnya pemerintah memutuskan untuk melakukan impor beras ini? Nah, jika kita bisa tarik ke belakang sedikit tadi, yang saya sebutkan, ternyata ini merupakan keputusan yang sudah diambil dalam rapat koordinasi terbatas, gitu ya, yang dihadiri oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kemudian juga Kementerian Perdagangan. Nah, dalam rapat koordinasi tersebut ternyata sudah diputuskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto bahwa pemerintah harus melakukan impor sebanyak 1 juta ton beras. Tapi jika kita gali lagi, kenapa kemudian akhirnya Erlangga memutuskan untuk melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton? Ternyata alasannya adalah untuk menjaga ketersediaan stok beras di dalam negeri, karena disebutkan berdasarkan data yang menjadi acuan pemerintah, stok beras ini sudah tidak mencukupi, alias sudah di bawah 1 juta ton yang merupakan standar kecukupan dari beras di Indonesia. Sehingga memang Erlangga menyatakan bahwa harus dilakukan impor, gitu ya. Dan cara-caranya pun memang disebutkan dalam paparannya juga. Waktu itu Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan bahwa ada 2 yang akan dilakukan. Yang pertama adalah melakukan impor beras sebanyak 500.000 ton untuk cadangan beras pemerintah, dan 500.000 ton lagi sesuai kebutuhan Bulog. Dan kedua adalah penyerapan oleh Bulog target setara 900.000 ton, gitu ya, pada saat panen raya di Maret hingga Mei 2021. Nah, di sisi yang lain kita tahu keputusan sudah diambil, dan ini juga diiyakan atau diafirmasi oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang menyatakan bahwa rencana impor ini memang sudah diambil, sudah disepakati karena untuk menambah ketersediaan ataupun iron stock dari beras yang dirasa tidak cukup, karena Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan penyerapan yang dilakukan oleh Bulog ini sangat memprihatinkan, bahkan stoknya saja sudah menjadi yang terendah di sepanjang sejarah. Nah, di sisi lain yang membuat ini menjadi menarik dan bahkan menjadi problem yang masih terus berlanjut adalah dari Bulognya sendiri. Ternyata Buloglah yang mendapatkan penugasan untuk melakukan impor sebanyak 1 juta ton. Tapi Dirut Perum Bulog Budi Waseso menyatakan sebetulnya ia tidak tahu menahu, ia hanya tahu mendapatkan instruksi untuk melakukan penugasan tersebut. Padahal Bulog tidak pernah sama sekali melaporkan bahwa stoknya ini mengalami kekurangan, gitu ya. Yang ada bahkan masih cukup banyak dan masih ada surplus dari periode sebelumnya. Nah, ini yang kemudian sebetulnya memantik persoalan dan permasalahan bahwa akhirnya menjadi pertanyaan, pemerintah tidak memiliki satu suara,
pemerintah tidak memiliki data yang sama atau seperti apa? Nah ini yang sebetulnya masih terus lanjut sampai dengan saat ini, Pras. Oke, jadi sepertinya memang ada miskomunikasi begitu ya, ada beberapa lembaga begitu yang memang berwenang untuk menentukan dari kebutuhan beras nasional sendiri, tapi akhirnya di sisi lain tidak mengetahui begitu adanya rencana impor beras dari luar negeri begitu, Fajar. Iya, jadi memang akhirnya itu yang menjadi polemik, meskipun sepertinya Perum Bulog juga tidak bisa dengan sangat enak menolak begitu, Pras, karena ini merupakan instruksi sepertinya memang harus dijalankan penugasan tersebut. Oke, lantas seberapa besar juga ini kapasitas produksi beras di Indonesia sendiri? Apakah memang benar-benar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat begitu hingga saat ini? Oke, berbicara terkait kapasitas produksi beras di Indonesia begitu ya. Kita bergerak begitu dari tadi fakta-fakta atau data-data yang disebutkan oleh pemerintah, klaimnya bahwa itu kurang. Tapi kita coba lihat kapasitas produksi beras di Indonesia. Saya ingin ke tahun 2020 dulu, Pak. Ini juga sudah ada grafisnya. Mungkin pemirsa juga bisa sambil memperhatikan begitu ya. Ini data yang saya himpun dari Badan Pusat Statistik, di mana di tahun 2020 lalu terlihat grafiknya cukup besar. Di Januari memang masih belum terlalu besar, masih 0,93 juta ton. Tapi jika kita lihat di April 2020 itu cukup besar sekali, karena itu biasanya memang periode panen raya. Di April itu mencapai 5,6 juta ton. Kemudian kita lihat kembali 3,57 juta ton pada Mei 2020, 3,33 juta ton di Agustus, dan ini masih terus konsisten begitu ya, cukup besar dari bulan ke bulan. Sementara jika kita lihat, memang BPS juga menyatakan bahwa produksi gabah kering giling di tahun 2020 lalu ini mencapai 54,65 juta ton. Nah, jika kita konversikan menjadi beras, ini kurang lebih sebesar 31,33 juta ton. Realitas ini sebetulnya naik tipis dari tahun lalu sebesar 0,07%. Nah, 2020 saja kita lihat angkanya cukup tinggi gitu ya, produksi yang bisa dilakukan oleh dalam negeri kita. Sementara di tahun 2021, Kepala BPS juga bahkan menyebutkan bahwa tahun ini berpotensi naik nih kapasitas produksinya 4,86%. Nah, ini berarti sebetulnya cukup banyak stok ataupun kapasitas yang akan kita miliki hingga akhir tahun 2021, meskipun kita tahu ada beberapa faktor yang memang berpotensi menjadi penghambat, biasanya hujan, musim banjir, sehingga nanti akan mempengaruhi produksi dari beras yang dihasilkan. Nah, tapi terkait dengan kapasitas yang sudah cukup besar, gitu ya, ini lagi-lagi saya tambahkan begitu bahwa Kementerian Perdagangan melihat stok ini ternyata belum cukup, begitu, terutama menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri, meskipun di saat yang sama panen raya sebetulnya akan tiba, gitu. Jadi kita sebetulnya tidak perlu takut di saat yang sama, tapi memang Kementerian Perdagangan menyatakan sudah memiliki kalkulasinya sendiri bahwa stok yang ada sekali lagi tidak cukup, sehingga meyakinkan bahwa Bulog harus melakukan impor gitu ya, karena cadangan atau iron stock yang harus ada 1 hingga 1,5 juta ton, dan ini disebutkan bahwa prinsip pemerintah sejak lama, ditambah dengan adanya kebutuhan bansos-bansos yang harus disalurkan dalam beras, sehingga menyatakan dengan kapasitas produksi yang sudah besar saja masih belum cukup. Begitu, Prof. Baik, tapi kalau kita lihat begitu berdasarkan data-data yang sudah Fajar himpun begitu, adakah memang data yang menunjukkan kita harus melakukan impor beras begitu? Oke, ini menarik ini. Apakah kemudian datanya menunjukkan harus impor? Di awal tadi saya sudah sebutkan ya, Pras ya, dan juga pemirsa, bahwa ketidakadaan single data atau data yang benar-benar menjadi acuan ini sepertinya menjadi awal mula problemnya. Di mana saya kembali ungkapkan lagi, data Mendak menyebutkan bahwa saat ini stok beras di Bulog merupakan yang terendah sepanjang sejarah. Di mana sampai Maret disebutkan oleh data Kementerian Perdagangan, gitu ya, tidak mencapai 500.000 ton iron stocknya atau stok berasnya. Padahal seharusnya di Bulog itu 1 hingga 1,5 juta ton menurut prinsip yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Tapi data Bulog sendiri yang menyebutkan, yang ditetapkan lagi-lagi oleh manajemen, ini stok beras Bulog di 14 Maret sudah mencapai 800.000 ton, dan bahkan masih ada beras komersial juga 23.000 ton. Nah, ini 2018 lalu juga masih ada stok yang bisa dipakai, gitu, kurang lebih 106.000 ton, dan akan ada tambahan dari masa panen raya kurang lebih 300.000 ton, sehingga bisa di atas 1 juta, dan ini sudah masuk standar yang harus dipenuhi, begitu, sehingga akhirnya dari Bulog sendiri tidak melihat ini harus dilakukan impor. Nah, dua data inilah yang memang akhirnya menjadi pertentangan, sehingga
masing-masing pihak menyatakan yang ini perlu impor, yang ini tidak perlu impor. Nah, masyarakat sebetulnya bingung yang mana yang akan diambil. Tapi saya coba ajak Anda untuk melihat prognosis kebutuhan dan ketersediaan beras di Indonesia. Beras dan juga pemirsa, ini kita lihat dalam grafis sudah kami persiapkan juga. Ini datanya lain lagi nih dari Kementerian Pertanian yang saya ambil, di mana stok per Desember 2020 7,389 juta ton, kemudian produksi 2021 ini 17,51 juta ton, dan kebutuhan di 2021 12,33 juta ton. Sementara neraca beras jika kita lihat produksi dan kebutuhan masih ada surplus, proyeksinya 12,56 juta ton. Jadi ada satu tambahan data dari Kementerian Pertanian bahwa sebetulnya impor beras tidak harus dilakukan karena memang kapasitasnya masih cukup, stoknya sudah cukup, sehingga dari data tersebut bisa kita simpulkan tidak perlu adanya impor yang harus dilakukan. Dan ini juga disayangkan oleh Ketua Umum Serikat Petani Indonesia bahwa ini tidak sensitif pemerintah disebutnya di saat menjelang masa panen raya, kok kebijakan impornya malah diketok, malah akan dilakukan. Sehingga memang lagi-lagi dari asosiasi menyatakan tidak ingin melakukan impor ini. Nah, tapi satu pertanyaan yang juga saya ingin, pernyataan yang ingin saya tampilkan adalah ada pernyataan dari Kementerian Perdagangan Muhammad Lutfi yang secara singkat menyatakan bahwa impor ternyata tidak harus dilakukan meskipun sudah diputuskan. Kita coba simak pernyataannya berikut ini. Ini adalah mekanisme pemerintah. Bukan berarti kita menyetujui satu jumlah untuk impor serta merta itu serta merta mesti impor segitu. Tidak, gitu kan ya. Tetapi pada saat yang bersamaan, meskipun impornya ternyata misalnya X juta gitu kan ya. Tetapi ketika ketiga koefisien itu ternyata berubah, impornya juga bisa naik gitu loh. Nah, saya mau kasih contoh, tahun 2018 itu pemerintah memutuskan untuk impor untuk iron stock Bulog itu setidaknya 500.000. Tahu Olga berapa yang kita impor pada tahun 2018? 0. Kenapa? Karena ternyata penyerapan daripada petani itu tinggi dan tidak mengharuskan Bulog untuk. Tampaknya permasalahan data ini masih menjadi masalah klasik yang ada di Indonesia hingga saat ini. Jadi seperti yang sudah Fajar sampaikan tadi pemirsa, beberapa data justru kelihatan ataupun bisa disampaikan berbeda begitu antara Bulog sendiri, kemudian sebagai buffer stoknya pangan di Indonesia, kemudian dari Kementerian Pertanian begitu yang seharusnya juga bisa mengetahui lebih lengkap data-data dari kebutuhan pangan di Indonesia, apalagi produksi pangan di Indonesia. Kemudian dari Kementerian Perdagangan juga yang memang memiliki juga salah satu juga tugasnya adalah melakukan importasi barang-barang kebutuhan di Indonesia, termasuk mungkin pangan juga. Dan kali ini menjadi salah satu permasalahan yang harus diselesaikan. Mungkin perlu adanya pemutakhiran data-data begitu, kemudian sinkronisasi data antara lembaga-lembaga pemerintah terkait begitu. Dan ini memang harus segera dituntaskan sehingga keputusan harus impor beras atau tidak pun ini diketahui semua pihak yang memang memiliki kewenangan untuk melakukan importasi barang-barang kebutuhan pokok di Indonesia termasuk beras. Dan Fajar, selain impor beras kita tahu juga pemerintah kan sebelumnya juga sudah memutuskan untuk melakukan importasi garam begitu ya. Nah, ini bagaimana laporannya terkait hal itu? Ya, Pras, terkait dengan impor garam begitu ya. Ini beras saja kita belum usai begitu ya, tapi ada keputusan yang juga sudah diambil untuk melakukan impor garam. Nah, ini terkait hal ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Trenggono menyatakan bahwa pemerintah sudah mengambil keputusan untuk melakukan impor garam sebesar 3 juta ton. Lagi-lagi sudah diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas, di mana disebutkan bahwa ini untuk memenuhi kebutuhan berbagai macam begitu ya, industri dan juga rumah tangga, diantaranya industri manufaktur 3,9 juta ton, kemudian industri aneka pangan 1,3 juta ton, dan lainnya 2,4 juta ton. Tapi memang melihat impor garam ini sebetulnya bukan hal baru, Pras dan juga pemirsa, di mana dari tahun ke tahun memang pemerintah secara berkelanjutan melakukan impor garam, di mana tahun 2020 lalu 2,61 juta ton diimpor dengan nilai 94 juta, kemudian 2019 ini BPS mencatat 2,6 juta ton garam, nilainya 95 juta dolar Amerika. Sementara di tahun 2018, 90,65 juta dolar Amerika atau 2,8 juta ton. Di mana 5 negara yang memasok ke Indonesia dari garam itu ada Australia, India,
Selandia Baru, Denmark, dan juga Singapura. Nah, yang memang ingin dicapai oleh pemerintah tadi memenuhi kebutuhan dalam negeri, tidak hanya rumah tangga tapi juga industri. Sementara yang mungkin perlu saya jelaskan sedikit, Pak, mungkin di sini ada bias ya, atau ada kebingungan dari masyarakat. Kita kan negara maritim dengan garis pantai terpanjang. Kenapa kemudian garam saja harus diimpor? Nah, hal yang membedakan atau hal yang bisa diberikan pengertian adalah adanya perbedaan antara garam industri dan garam rumah tangga, di mana tingkat natrium kloridanya atau NaCl-nya ini berbeda. Ternyata untuk rumah tangga ternyata cukup dengan 88 hingga 94% saja kadar natrium kloridanya, dan itu sudah bisa dilakukan atau dikonsumsi untuk rumah tangga. Sementara untuk industri itu kurang lebih 97% natrium kloridanya, sehingga produsen-produsen garam lokal cukup banyak, bahkan banyak sekali yang tidak mampu untuk memenuhi standar tersebut, sehingga akhirnya untuk kebutuhan industri haruslah diimpor, dan nilainya atau angkanya tidak tanggung-tanggung gitu ya, 3 juta ton. Nah, untuk komparasinya kita lihat juga dari tahun ke tahun, ini grafisnya juga sudah saya himpun dari Kemenko Bidang Perekonomian, di mana ini ada kebutuhan, impor, dan juga produksi. Bisa dilihat juga pemirsa dari 2016 ke 2019, di mana memang kebutuhannya tinggi sekali, sehingga memang impor ini harus dilakukan. Dan terlihat di 2019 kebutuhan 4,2 juta ton harus dipenuhi dengan impor 2,7, dan produksi hanya mampu 2,3 juta ton. Jadi memang alasan tadi menurut saya atau secara pandangan saya memang masih cukup berdasar, meskipun masih ada PR untuk mengembangkan kapasitas produksi di dalam negeri. Seperti itu, Pras. Baik, tapi kalau kita lihat ini pertanyaan yang sama dengan pada saat kita melakukan importasi beras tadi. Seberapa besar tingkat kebutuhan garam di dalam negeri begitu? Mungkin ada data yang bisa di-share juga nih untuk pemirsa IDX. Nah, kayaknya penasaran juga. Setuju sih dengan statement Fajar bahwa kita ini negara yang memiliki panjang garis pantai yang sangat luas sekali begitu, yang bisa dimanfaatkan untuk memproduksi garam dengan jumlah yang seharusnya memadai untuk kebutuhan di dalam negeri. Lantas bagaimana dengan data-data yang bisa disampaikan? Iya, memang tadi itu memang pernyataan yang memang sangat kita banggakan selalu begitu ya, negara dengan garis pantai terpanjang. Tapi ternyata kebutuhan dan penggunaan garam ini juga cukup tinggi begitu ya, Pras. Ini ada data yang saya sudah siapkan juga. Ini saya ambil dari Kementerian Perindustrian. Begitu ya, di mana data-datanya total kebutuhan tahun 2020 ini 4,46 juta ton, 83%-nya untuk industri. Kemudian pengguna garam terbesar di tahun 2020 yang pertama adalah industri kimia dan farmasi 9,3%, kemudian industri makanan 1,58%, pulp and paper 0,2%, dan di tahun 2021 proyeksinya ini naik kebutuhannya 4,6 juta ton. Sementara 84%-nya ini memang untuk industri, sehingga memang kebutuhannya cukup tinggi dari tahun ke tahun. Oke, lantas bagaimana dengan berbagai respon, kemudian kritikan juga nih yang berasal dari masyarakat? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menyikapi kondisi seperti saat ini? Oke, tadi sebetulnya Pras sudah sedikit menyinggung begitu apa yang kemudian dibutuhkan di tengah kondisi seperti ini, agar kemudian gaduh-gaduh ini tidak terulang lagi, tidak ada kritikan yang akhirnya cukup banyak dilancarkan oleh pengamat, oleh sejumlah pihak, asosiasi petani. Yang memang menjadi PR adalah, ini saya bagi dua ya, Pras, ya, untuk masalah beras dan juga masalah garam. Untuk masalah beras, ini yang harus dibutuhkan yang pertama adalah adanya data yang terintegrasi melalui single data atau big data pangan nasional, karena memang ini mutlak dibutuhkan agar tidak ada lagi tarik-menarik data mana yang sebetulnya harus digunakan, dan pemerintah harus punya satu acuan yang memang sudah mencakup keseluruhan data dari berbagai stakeholder dalam industri beras dalam negeri. Kemudian yang kedua adalah harus percepatan, ini saya juga mengutip dari pengamat pertanian Profesor Dwi Andreas yang menyatakan hal yang harus dilakukan kedua oleh pemerintah adalah percepatan pembentukan Badan Pangan Nasional, gitu ya. Karena memang di bawah otoritas Badan Pangan Nasional semua seharusnya bisa terkoordinasi, bisa terelaborasi, datanya tidak lagi mencar-mencar, datanya satu, otoritasnya juga satu, dan langsung bertanggung jawab di bawah Presiden, sehingga memang Badan Pangan Nasional diharapkan bisa menjadi otoritas yang sangat berperan dalam hal pangan nasional. Kemudian untuk sisi garam ada dua, yaitu single data juga harus, karena memang ternyata ini juga mendapatkan kritikan bahwa Kementerian KKP, kemudian Kementerian Perindustrian, Kemenko Bidang Perekonomian juga belum memiliki data yang sama untuk garam. Sementara satu lagi adalah insentif untuk produsen dalam garam dalam negeri, sehingga memang bisa lebih giat lagi dan bahkan bisa meningkatkan
kapasitas ataupun kadar produksinya, sehingga untuk industri bisa tercukupi, rumah tangga tercukupi, sehingga impor tidak lagi dilakukan. Mungkin itu yang bisa saya tekankan, dan pemerintah harus segera melakukan hal-hal tersebut. Baik Fajar, memang masih banyak berarti pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh pemerintah. Yang penting tadi sinkronisasi data, kemudian pemutakhiran data begitu ya. Fajar, terima kasih banyak atas laporan yang sudah diberikan. Selamat melanjutkan aktivitas Fajar kembali. Ya, pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan kembali dengan infografik menarik ini terkait dengan pengembangan food estate di Indonesia.